الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, kaum muslimin dan muslimat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media atau mendengarkan melalui radio 91,1 FM Rabbani dimanapun berada. Alhamdulillah pada subuh ini kita kembali diizinkan Allah Subhanahu wa taala hadir di majlis ini. Mudah-mudahan menjadi salah satu ladang kita untuk menuai pahala, meningkatkan iman, menambah ilmu. Sehingga dengan demikian semakin dekat kita dengan Islam, semakin cinta kita kepada syariatnya, dan semakin rindu kita bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga selawat dan salam senantiasa pula menyertai majlis ini yang mudah-mudahan menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, masih dalam bab atau tentang masalah al-li'an yang kemarin beliau jelaskan dari bab al-fara'id allati anzalallahu nassan, tentang kewajiban-kewajiban yang Allah turunkan secara nas. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang qala wa fil ajlani, ini sudah kemarin kita ulang secepatnya. Berkata beliau wa fil ajlani wa zaujatihi unzilat ayatul li'an. Pada al-ajlani yaitu Uwaimir ibn Zaid al-Ajlani dan istrinya diturunkan ayat al-li'an. Al-li'an sudah kita jelaskan kemarin dan Allah sendiri yang jelaskan ayat, yaitu seorang laki-laki menuduh istrinya melakukan perbuatan tidak senonoh, tapi dia tidak punya saksi. Saksi, Pak. Nah, bukti mungkin ada, tapi saksi tak ada. Tak ada saksi, maka dia bersumpah 4 kali bahwa dia itu benar dalam menuduh. Dan yang kelima, dia bersumpah atas nama Allah bahwasanya laknat Allah kepadanya seandainya dia berbohong.
Nah, dalam hal seperti ini wanita itu tinggal memilih antara mengakui yang konsekuensinya hukum had berlaku karena dia sudah istri orang berarti rajam sampai mati. Kadang-kadang orang mendengar itu kan takut dia, maka dia boleh untuk bersumpah 4 kali bahwasanya suaminya itu bohong dalam menuduh. Dan yang kelima, Allah murka kepadanya jika suaminya itu benar. Nah, di sini juga Imam Syafi'i tunjukkan pada kita bahwasanya Nabi tidak menjatuhkan hukuman dengan indikasi-indikasi. Karena Allah menyuruh dengan saksi-saksi. Artinya alat bukti, barang bukti tidak cukup untuk menerapkan hukum ini, hukum li'an ini, karena berkaitan dengan masalah besar kehormatan diri. Yang mana kemarin kita sebutkan orang syirik, masuk Islam jadi muwahhid, tidak disinggung-singgung lagi syiriknya. Ya Pak ya? Orang dari agama lain masuk Islam mu'allaf, orang tidak singgung-singgung lagi. Dulu kamu orang Yahudi, tidak ada cerita. Atau dulu kamu orang Hindu, tidak. Tetapi kalau dan demikian juga mencuri misalnya, orang mencuri setelah bertobat orang tidak ungkit-ungkit lagi. Tapi kalau masalah ini berkesinambungan sampai 7 keturunan, kamu jangan dekat-dekat itu keturunan, naudzubillah. Oleh sebab itu maka Allah SWT tidak memakai alat bukti dan barang bukti dalam bab ini, tetapi dengan saksi. Karena pada asalnya Allah dan Rasul tak suka barang ini dibongkar. Tidak suka barang ini dibeberkan. Dan kalau bisa, tidak usah dilaporkan, tapi bertaubat kepada Allah taubatan nasuha. Segala yang Allah tutupi, tutuplah. Dan pada umumnya orang melakukan ini dalam keadaan tertutup. Dan di saat dia hendak taubat, bertaubatlah. Bertaubatlah. Sebagaimana dalam kisah Ma'iz Al-Ghamidi, dia datang mengadukan dirinya kepada Nabi SAW. Nabi tidak suka. Tapi karena dia serius nak membersihkan diri, maka akhirnya laporannya dieksekusi setelah terbukti, atau bukan terbukti, setelah dia mengakui. Setelah dia mengakui, Nabi mencoba untuk dia mengelakkan. Ya, jangan-jangan kamu hanya sekedar memandang. Tidak Rasulullah, jangan-jangan sekedar memegang. Tidak. Nah, terus lagi. Saya membuat sesuatu dengannya seperti suami berbuat pada istrinya. Kamu gila atau apa? Tidak. Kamu mabuk juga tidak. Akhirnya Nabi SAW dirikan had. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Berkata Imam Syafi'i, "Fahakal li'ana bainahuma Sahl bin Sa'd as-Sa'idi." Li'an antara keduanya, Uwaimir dengan istrinya ini, Al-Ajlani, Uwaimir Ajlani dengan istrinya diceritakan oleh Sahal bin Sa'd as-Sa'idi, sahabat Nabi SAW. Wa hakahu Ibnu Abbas, dan juga dihikayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Wa hakam Ibnu Umar hudhara li'an, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in juga menghadiri terjadinya li'an inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi atau bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Fama haka minhum wahidun kaifa lafdhun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi amrihima bil li'an. Tidak seorang pun dari mereka, baik Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, tidak satu pun mereka menceritakan kaifa lafdhun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi amrihima bil li'an. Bagaimana lafaz instruksi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perintah atau perintah kepada mereka berdua untuk melakukan li'an. Tidak disebutkan. Mereka hanya menyebutkan terjadi mula'anah. Bagaimana Nabi mengatakan katakan ini tidak ada diceritakan oleh para perawi. Waqad hakau ma'an ahkaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa nassan fil Quran. Padahal mereka menceritakan bersamaan dengan itu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah tidak dijelaskan secara tekstual dalam Al-Quranul Karim secara nas. Minha tafriquhu bainal mutala'inain. Di antara hukum yang mereka nukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu
Dan tidak terdapat hukum ini dalam Al-Quran secara nas adalah tafriquhu bainal mutala'inain. Yaitu Nabi memisahkan antara suami dan istri yang sudah saling melaknat. Kalau sudah saling melaknat, tidak ada lagi nikmat. Nah, gitu kan? Karena sudah saling melaknat. Tidak ada lagi nikmat itu. Iya tak? Karena sudah saling mencurigai. Tidak mungkin. Kemudian wa nafyuhul walad. Hukum yang kedua yang juga dinukil oleh para perawi adalah anak itu tidak dinisbatkan kepada ayahnya. Tidak mungkin tidak nisbat pada ibunya karena ibu lahir. Kalau ibu tidak bisa mengelak. Makanya hati-hati, yang perempuan sebenarnya harus lebih hati-hati dari laki-laki. Perempuan harus lebih hati-hati daripada laki-laki. Makanya perempuan disuruh untuk bersembunyi. Ya, waqarna fi buyutikunna. Dan sembunyi pun dikejar juga sama laki-laki ini. Laki-laki pandang nengok dia. Makanya mata laki-laki ini selalu jelalatan. Makanya laki-laki disebut mata keranjang. Kalau perempuan paling mata duitan. Ya. Kan ada perempuan yang mata keranjang kan? Ada? Ada, enggak ada, Pak. Enggak disebut. Tidak masuk dalam istilah. Wih, ibu itu mata keranjang kan ada kan? Tidak ada. Tapi kalau suami, semuanya, iya, semuanya kena tuduh sama istrinya. Kalau udah ketemu ibu-ibu tuh, wah suami saya mata keranjang. Apa mata keranjang tuh Pak? Hah? Bawa nanti pergi pasar bawa keranjang. Itu nampak semua pun itu nampak. Masyaallah kiram. Makanya disebut oleh orang ketika terjadi musibah meninggal istrinya, kalau suami nangisnya nutup mata dia. Nutup mata. Apa sebab? Dosanya banyak di mata. Itu pun masih juga sambil melihat juga. Tidak tutup rapat gini deh. Melihat lagi mana gantinya. Tapi kalau yang perempuan dosanya banyak di mulut memang. Karena cakapnya lebih banyak. Makanya ketika menangis perempuan nutup mulut banyak. Jelas itu pun masih juga ngomel-ngomel. Nambah dosa lagi. Coba deh. Jadi laki-laki dapat musibah meninggal istrinya nangis-nangis sambil nutup mata. Itu pun sambil melihat yang calon-calon yang lain. Kan dosa lagi kan? Ya. Perempuan gitu juga ketika dapat musibah, meninggal suaminya, nutup mulut, itu pun masih meratap juga, dosa lagi. Masya Allah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi, wa nafyuhul walad. Dan anak tidak dinisbatkan kepada suami. Berarti nasabnya tidak thabit. Ke istri tidak mungkin tidak, karena dia yang melahirkan. Ya, pasti karena dia melahirkan. Oleh itu kaum muslimin wa qawluhu in ja'at bihi hakadha fahuwa lilladhi yattahimu. Perkataan Nabi SAW, bila perempuan ini mendatangkan anak, maksudnya melahirkan, hakadha, seperti orang ini, yakni seperti sifat orang yang dituduh, fahuwa lilladhi yattahimu. Berarti dia bibitnya dari orang yang tertuduh. Ini kan indikasi ini kan? Ini indikasi. Tapi tidak bisa jadi saksi dan tidak bisa menjadi pengakuan. Alat bukti namanya itu barang bukti. Nah, yang ngerti hukum. Ini barang bukti atau alat bukti? Anak. Nanti belajar hukum lagi kita, hukum pidana. Nah. Hah? Barang bukti, taib. Memang orang barang ya Pak ya. Taib dalam ilmu hukum, taib. Barang bukti. Tetapi barang bukti ini tidak cukup. Maka Nabi katakan, faja'at bihi al-sifah. Lalu datang atau lahir anak dari perempuan itu seperti sifat yang sebut Nabi SAW. Wa qala. Lalu Nabi berkata, inna amrahu labayyin. Sebenarnya urusannya sudah jelas ini perkaranya. Laula ma hakallah.
kalau bukan karena Allah menghikayatkan hukum tentang masalah ini dengan mula'anah. Andainya bukan karena hukum yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran, bila seorang suami menuduh istrinya melakukan perbuatan serong atau tidak senonoh dengan laki-laki lain, maka alat bukti atau barang bukti ini sudah cukup menjelaskan. Ya biasanya ayah kalau tidak ikut ibu ikut anak maksud saya. Anak lah biasanya kalau tidak mirip ayahnya, mirip ibunya. Nah ternyata tidak mirip ibunya, tidak mirip ayahnya. Berarti mirip siapa? Iya, mirip dengan tertuduh. Ini kan jelas nih, kan? Barang bukti yang jelas. Tapi Nabi tak lakukan itu. Ya berarti tidak etis dong. Tidak logis. Masalah agama bukan masalah logis, tidak logis. Ini hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau kana ad-dinu bil aqli lakana mashu asfalil khuffaini aula min mashi a'lahuma." Andainya agama ini main akal-akalan, harus semuanya dengan logis dan tidak logis, maka menyapu bagian bawah sepatu itu lebih utama daripada mengusap yang di atasnya. Maka Nabi katakan, "Inna amrahu labayyinun laula ma hakallah." Sesungguhnya urusannya sudah jelas kalau bukan karena apa yang Allah hikayatkan dalam Al-Quran. Di dalam naskah lain hakam Allah, tetapi riwayat Al-Bukhari mendukung apa yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir di sini dalam seperti naskah asal. Wa hakam Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala indal khamisah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di saat laki-laki itu bersumpah yang kelima, anna la'natallahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Afwan. Anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kazibin. Bahwa hentikan itu, fa innaha mujibah, karena sumpah ini mujibah, artinya sumpah itu kalau benar yang dituduh maka terlaknatlah yang bersumpah yang menuduh. Kalau benar yang menuduh maka murka Allah kepada yang tertuduh. Maka Nabi hentikan, tetapi tetap dilakukannya karena keyakinannya. Nah, fastadlalna, dengan itu kita mengambil dalil ala annahum la yahkuna ba'da ma yuhtaju ilaihi minal hadis. Dengan ini kita mengambil dalil bahwasanya mereka para sahabat tidak menceritakan sebagian yang dibutuhkan dari hadis itu. Wa yada'una ba'da ma yuhtaju ilaihi minhu, dan mereka tinggalkan sebagian yang dibutuhkan kepadanya dari hadis itu, karena menurut mereka tidak penting. Artinya cukup dengan Al-Quranul Karim dalam bab itu. Wa aulahu ayyuhka min zalik, padahal lebih utama sebenarnya kata Imam Asy-Syafi'i, andainya itu diceritakan bagaimana lafaznya Nabi SAW dalam masalah kaifa la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainahuma, bagaimana prosesi mula'ana atau li'an yang dilakukan Nabi antara Uwaimir al-Ajlani dengan istrinya. Illa ilman, kecuali ilmu bi anna ahadan qara'a kitaballahi ya'lamu anna Rasulullah innama la'ana kama anzalallah. Yang kita ketahui adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa yang baca Al-Qur'anul Karim yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya melakukan prosesi li'an itu seperti yang Allah turunkan, yaitu 5 kali, 4 dan pokoknya 4 tambah 1, 4 tambah 1. Faktafau bi ibanatillahi li'an, sehingga mereka merasa cukup dengan keterangan Allah tentang li'an bil adadi,
dengan jumlah wasyahadati dan kesaksian likulli wahidin minhuma, yaitu bagi setiap orang daripada mereka. Duna hikayati lafzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina la'ana bainahuma, tanpa menghikayatkan, tanpa menceritakan bagaimana lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan mula'anah antara Uwaimir al-Ajlani dengan istrinya. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fi kitabillahi ghayatul kifayati minal li'ani wa adadih. Dalam kitab Allah, keterangannya sudah sangat cukup tentang li'an dan berapa jumlah sumpah yang diucapkan. ثم حكى بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة بينهما كما وصفته. Kemudian sebagian mereka menghikayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fil furqati bainahuma, yaitu diceraikan atau dipisahkan antara suami dan istri seperti yang aku sebutkan. Waqad wasafna sunana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah kami sifati, kami sebutkan bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a kitabillah, bersama kitabullah, qabla hadza, sebelum ini. Yaitu bisa dilihat kembali di faqrah 298 sampai 309, di mana Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Al-Quran, As-Sunnah dengan Al-Quranul Karim bisa, pertama, terbagi tiga kemarin kan? Masih lupa? Ya, pertama, sunnah datang seperti yang ada dalam Al-Quran. Persis. Dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quranul Karim, kemudian As-Sunnah datang menguatkannya. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan sebagian hukumnya, lalu As-Sunnah menjelaskan yang lain daripada keterangannya. Dan yang ketiga adalah tidak ada secara nas dalam Al-Quran hukumnya, tetapi datang As-Sunnah membawa hukum sendiri. Dan itu wajib ditaati. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i dan para ulama Islam yang lainnya, karena taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sudah dibahas sepanjang lebar oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ini berkaitan dengan masalah Syekh subhanallah, Syekh Ahmad Syakir Al-Muhaqqiq menukil dari kitab Imam Asy-Syafi'i berkaitan dengan masalah, ya, karena beliau nukil, sepertinya bagus juga kita bacakan insyaallah taala, karena seperti kata beliau dengan bab ini lebih dekat. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala di dalam kitab juz 5 113 sampai 114, ini terbitan lama, bukan tahqiq Syekh Fauzi Abdul Muttalib, bukan Syekh Rifat Fauzi maksudnya, tapi tahqiq yang lama, Darul Kutub Al-Ilmiyah. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fa fi hukmil li'an fi kitabillah, tentang hukum li'an dalam kitabullah, thumma sunnati Rasulillah, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalail wadihah, terdapat dalalah yang jelas. Yanbaghi li ahli ilmi ay yantadibu bi ma'rifatih, mesti ulama untuk sama-sama mempelajarinya, bergiat mempelajarinya. Thumma yataharraw ahkam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghairihi ala mithalih, kemudian mereka dengan sungguh-sungguh dan teliti hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah lain semisalnya. Fayu'addunal fardha, sehingga mereka menunaikan kewajiban, wa tantafi anhumus syubah, dan hilanglah syubhat-syubhat dari mereka, allati arada biha man jahila lisan al-Arab, yang datang, syubhat itu datang
dari orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab. Wa ba'dha sunan, dan sebagian sunnah Nabi SAW. Wa ghabiya an mawdi'il hujjah, dan tidak mampu menentukan di mana hujjahnya. Minha, di antaranya, anna Uwaimiran sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin wajada ma'amratihi rajulan. Bahwa Uwaimir al-Ajlani yang tadi disebut dalam kasus mula'anah bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki menemukan bersama istrinya laki-laki lain. Jadi dia tidak menyebutkan dia sendiri. Kan biasa orang bertanya masalah sensitif itu nyebut orang lain. Semisal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu misalnya, kuntu rajulan mazza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartu al-Miqdad ibn Amr ila akhir al-hadis. Ali bin Abi Thalib berkata, saya dulu tuh suka atau sangat sensitif, selalu mengeluarkan mazi, artinya cepat apa bahasa kita, cepat timbul hasratnya, sehingga ya maklumlah laki-laki kesatria. Memang Ali bin Abi Thalib adalah laki-laki kesatria, suami idaman memang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi saya malu bertanya ke Rasulullah tentang hukumnya. Maklum menantu, kalau dulu anak paman tidak masalah kan, sekarang sudah jadi menantu, agak malu dia, maka dia minta Miqdad. Nah, ini dipahami oleh Nabi. Uwaimir juga bertanya tentang masalah yang belum terjadi. Fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masail, sehingga Rasulullah tidak suka pertanyaan itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dari satu sisi ya dalam masalah fikih misalnya, kita bangga dengan sebagian apa yang dikatakan oleh para ulama, khususnya ahlul ra'i min ahlil Kufah, seperti mazhab Abu Hanifah. Mereka sudah membahas sesuatu yang belum pernah terjadi, yakni minal iftiradat al-fiqhiyah. Kalau terjadi, beginilah hukumnya. Ya. Ada yang benar, ada yang keliru. Cuman masalahnya ketika masalah itu sudah tertanam dalam jiwa, susah untuk dihilangkan. Ya, sekarang orang kalau sudah terlanjur misalnya terlanjur berkeyakinan tertentu, meyakini hal tertentu, akan susah untuk dicabut. Makanya Nabi SAW tidak suka masail. Kan dari Imam Ahmad dan semisalnya, Imam Ahmad kalau ada yang bertanya, dia nanya, ini sudah terjadi atau belum? Kalau dia jawab sudah, baru dia dapat dia jawab. Kalau tidak, minta waktu. Jadi Imam Ahmad aja boleh minta waktu, kita tidak boleh ya. Sempat Ustaz minta waktu, saya tidak bisa jawab. Ini Ustaz cuma aja belajar lama katanya. Bukan cuma tuan. Ya, Imam Ahmad dia bilang sendiri belajar fikih tentang haid itu 8 tahun baru ngerti kata beliau. Artinya ngerti bukan ngerti kayak kita. Istilahnya baru paham seluk-beluknya. Karena beliau kan tidak pernah haid, itu masalahnya. Ini masalah haid, dia baru paham 8 tahun belajar. Saya nanya sekarang, siapa yang fokus belajar masalah ini 8 tahun? 8 hari bosan kita. Ngaji-ngaji. Apalagi dapat cemooh pula dari ahlul ra'i. Kalian hanya tahu yang dibalik, na'udzubillah. Bahasanya tidak bagus juga. Iya, dicemooh oleh ahlul ra'i. Jadi kalau hari ini kita belajar sunnah, belajar hadis cemooh oleh ahlul ra'i, itu barang lama, itu cemooh itu udah barang lama. Dibilang tidak berakal, kewawasan rendah, picik tidak belajar dan sebagainya, itu biasa. Biarin aja lah. Ya. Kemarin saya terlanjur dengar salah satu kritikan tentang sebuah riwayat. Lalu saya dengar, Masya Allah dengan PD-nya mencemooh Syekh Al-Albani, tidak paham, Syekh Mu'allimin tidak ngerti, dan sebagainya. Mereka majhul, yang tidak tahu oleh mereka. Terus saya kira dia akan mendatangkan ulama lain yang mengenal perawi itu. Sama juga rupanya, dia juga nggak tahu. Dia juga nggak tahu, hanya pakai iftiradat. Kalau begini, kalau tidak tahu yang lain tahu, yang lain itu menerima karena dia tahu. Ya Syekh, kalau yang menerima, banyak yang tidak tahu juga menerima. Tidak pernah tentu terjadi. Banyak yang tidak tahu diterima, gara-gara tampilannya bagus.
Ada seorang bapak-bapak punya anak gadis cantik dulu. Sekarang mungkin ada juga. Dulu saya tahu anaknya. Bapak kok nengok saya? Nuduh saya cinan pula. Nah, iya, datang laki-laki melamar anaknya pakai mobil bagus baru. Dia nanya dikira itu mobil calon menantu. Ditanya kerjanya di mana, Dak? Di PT Lagi-Lagi Hau, Pak, katanya. Tahu Lagi-Lagi Hau? Nggak tahu juga, tuan-tuan. Ya kalau dapat menantu bawa mobil baru, calon ya, ganteng pula orangnya, kerja di PT waktu itu. Ya tahun 90-an kerja PT, Bang, tahu lah, Bang. Dikiranya PT Chevron, PT Caltech Pacific misalnya. Akhirnya diterima lah. Ternyata mobil rental. Yang kedua, PT Lagi-Lagi Hau itu adalah dia stoker. Lagi Hau. Itu rupanya. Jadi tertipu oleh tampilan. Jadi yang seperti ini tidak bisa dipakai. Atau antum katakan, kan dia bilang sami'tu, saya mendengar. Dia tuh mungkin dia tidak tahu bahwasanya ada namanya tarkibul asanid, bukan tadlis. Tarkib. Sanad disusun orang yang berdusta, di mana dia tidak pernah mendengar, dibilang sami'tu, bukan dia sebenarnya yang mendengar. Paham tuh? Misalnya nanti saya meninggal ini, lalu murid-murid saya sudah angkatan keempat setelah saya, dia ingin membuktikan saya misalnya mendengar dari Syekh Al-Albani misalnya. Oh, Ustaz Asman itu murid dekat dengan Syekh Al-Albani. Lalu dibuat sanad. Haddatsani fulan an fulan anna Syekhana Dasman Yahya Ma'ali qala sami'tu Al-Albani yaqul. Terus gimana? Semuanya thiqat yang tadi, kecuali yang memalsukan tadi. Gimana kira-kira? Oh, gara-gara kan ada sami'tunya katanya. Yang bilang sami'tu sebenarnya hakikatnya bukan Dasman, tapi pembuat sanad tadi, pemalsu sanad tadi. Makanya tidak segala sami'tu itu betul. Andainya dia memang thiqah, Dasman memang uang thiqah. Iya, memang uang thiqah memang. Dan hidup di zaman Syekh Albani masih hidup dan pernah ke Arab. Indikasinya benar. Kemungkinan dia bertemu di musim haji atau dia pergi ke Jordan dan sebagainya. Iya kan? Ada kemungkinan? Ada. Tapi pasti belum. Nah, yang seperti ini oleh ahli hadis tidak bisa dihukum pasti. Karena hukum asalnya tidak ada riwayat. Sampai ada bukti. Kata kalimat sami' itu bisa dari pemalsu tadi. Awalnya berharap dia tahu, ternyata sama juga. Dia sudah, Masya Allah, semangat mengatakan, yang tidak tahu kan Al-Albani. Siapa Al-Albani? Yang tidak tahu kan Abu Alimi. Semuanya Syekh Wahabi katanya. Awak berharap nanti ada syekh lain yang mengenal itu. Ternyata sama juga. Jadi sami mawon, percuma dengarnya. Percuma dengar. Awak berharap dapat ilmu baru, bagus kan. Upanya dapat subuhat baru. Tapi yang suka hilang patuh deka. Ya, yang mendengar lebih tidak paham lagi, makanya nggak sorak-sorak juga. Mantap tuh Gus. Nah, terus gempur Wahabi itu katanya. Ya, bahasanya gitu semua. Jelas ya? Bahasa iftiradat. Faham iftiradat? Kalau begitu mesti begini, kalau begini mesti begitu. Itu tidak ilmu. Itu hanya kira balik lagi kira-kira. Padahal memang dia mengkritik, saya membilang ilmu kira-kira. Ternyata juga pakai ilmu kira-kira juga. Jelas ya? Apa yang jelas, Pak? Hah? Nabi tidak suka ilmu kira-kira. Maka Imam Ahmad rahimahullah, kalau ditanya masalah ilmu kira-kira, dia bilang, sudah terjadi atau belum? Kalau sudah terjadi, saya jawab. Kalau sudah tidak, nanti saya coba cari jawabannya atau cari yang lain. Dan kalau belum, jangan ditanya dulu. Nanti kalau terjadi, pasti ada ulama yang akan menjawabnya. Jelas? Jadi beliau tidak menjawab seperti itu. Nah, ini dari siapa? Dari baginda Rasulullah SAW seperti diingatkan oleh Imam Syafi'i. Berarti kan dibaca ini bagus rupanya. Maka Syekh Ahmad Syakir bukan orang biasa. Ya. Adalah salah seorang muhakkik terbesar di abad ini. Dari Mesir. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Qala faqariha Rasulullah SAW al-masail. Rasul enggak suka al-masail. Yaitu membahas sesuatu yang belum, menanyakan sesuatu yang belum terjadi. Naam. Taib wa dzalika anna Uwaimiran
lam yukhbirhu anna hadhil mas'alah kanat. Sebab Nabi mengira itu sebab Uwaimir tidak memberitahukan masalahnya berkaitan dengan dia pada awalnya. Maka Nabi tidak suka. Tapi kalau dia bilang, Rasulullah, saya melihat istri saya, Nabi tidak, masa baru dijawabnya, tidak. Tapi di awalnya dia bilang, Rasulullah, andainya ada orang melihat istrinya bersama laki-laki lain, ya, bagaimana Rasulullah? Maka Nabi, jangan kamu mengada-ngada, jangan mengada-ngada, sebab dilarang mengada-ngada, bertanya-tanya, tiba-tiba gara pertanyaan itu kita dapat turun hukum yang memberatkan bagi umat. Nah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, waqad akhbarana Ibrahim ibn Sa'ad. Sesungguhnya telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Sa'ad. Itu Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Sa'ad bin Abi Waqqas an Ibn Syihab, dari Ibn Syihab Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Al-Harits ibn Hisham bin Syihab Az-Zuhri, yaitu salah seorang ulama besar tabi'in yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah resmi Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz alaihi rahmatu rabbih. An Amir ibn Sa'ad, dari Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, an abihi, dari bapaknya Sa'ad ibn Abi Waqqas, salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dikenal dengan al-asharatul mubasysyirina bil jannah, awwalu ramin sama fil Islam, yang pertama melepaskan anak panahnya dalam Islam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna a'zamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yakun fa hurrima min ajli mas'alatih. Sesungguhnya sebesar-besar dosa seorang muslim kepada muslim yang lain adalah di saat dia menanyakan sesuatu, lalu gara-gara pertanyaannya itu diharamkan. Lalu gara-gara pertanyaannya itu diharamkan. Misalnya, andainya Nabi masih hidup, orang pada main bola, Nabi diamkan. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, ini gara-gara bola ini banyak orang lalai atau berkelahi. Kan hanya berkelahi gara-gara bola kan? Banyak. Lalu turun ayat, jangan kalian main bola. Akhirnya awak minat main bola tak tanggung-tanggung kerasnya kan, tiba-tiba datanglah larangan. Nah, makanya pertanyaan seperti ini Nabi tidak suka. Ya, cuma di zaman Nabi kan tidak ada main bola kan? Kan tidak ada dah? Ada? Ada apa enggak? Enggak ada, alhamdulillah. Kalau sempat ada dan ditanya haram, ya gawat. Nah, jelas ya? Makanya kalau ada yang fatwakan main bola haram sekarang, kita tanya apa dalilnya? Apa dalilnya? Kalau tidak ada dalil, berarti hukum asalnya boleh. Makanya banyak ustaz yang main. Nah, boleh. Nah, kalau ada larangan karena ada sebab lain, misalnya pakaiannya cingkrang di atas mata lutut. Nah, ini kan tidak boleh. Ya kan ini yang ngomong-ngomong cingkrang-cingkrang harus segera nih ditangani ini. Segala pakaian kostum olahraga yang cingkrang-cingkrang di atas mata lutut harus ditertibkan. Ya, dikembalikan ke atas mata kaki. Kan ini yang sah sebenarnya. Ini pakaian yang pas di atas mata kaki, bukan di atas mata lutut. Nah, ini semakin perempuan semakin perempuan semakin antum macam tak tahu aja. Ya, semakin perempuan semakin ke atas kain olahraganya, iya kan? Semakin payah saya nyebutnya. Nah, betul-betul paham kan? Nah, tidak usah lanjutkan. Nah, ini harus ditertibkan. Ya, harus ditertibkan. Seharusnya kan perempuan itu semakin tertutup. Ya, makanya harus ada hall tertutup. Kalau perempuan juga harus ikut dalam turnamen itu, buat hall tertutup. Ini enggak sengaja pula penonton laki-laki, juri laki. Tentu Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau ditanya lalu diharamkan gara-gara itu, ini
adalah pidana besar bagi seorang muslim. Maka Nabi tidak suka kalau sesuatu dibiarkan ditanyakan. Kecuali yang jelas-jelas sekali mudaratnya. Nah, di saat Uwaimir datang ke Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, seandainya ada laki-laki melihat istrinya dengan seorang pun, Nabi, jangan berandai-andai. Wa akhbarana Ibnu Uyainah an Ibnu Syihab an Amir bin Sa'ad an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma'nahu. Dan Ibnu Uyainah itu Sufyan bin Uyainah al-Hilali al-Muhammad al-Makki, imamu ahli Hijaz wa muhaddits wa faqihha, an Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab, an Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, an abi dari bapaknya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma'nahu, sama dengan makna hadis di atas. Qala Allah azza wa jalla, berkata Imam Syafi'i, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Jangan kalian nanya-nanya sesuatu, nanti kalau dijelaskan menyusahkan kalian. Ini boleh juga berlaku, tuan-tuan. Kita misalnya di kantor, tempat pekerjaan, berlaku suatu kebiasaan yang baik, misalnya, bukan kebiasaan yang buruk. Misalnya pemilik atau direkturnya mengatakan dilihatnya yang sarapan di kantor, dia diamkan aja. Yang penting bersih, kan? Yang misalnya azan sebelum azan 10 menit dia pergi ke masjid atau musalla, dia diamkan. Ya, jalankan aja lah. Semuanya kan boleh. Makan masa tidak boleh di kantor? Tidak ada teguran, kan? Jangan coba-coba nanya. Nanti setelah ditanya keluar aturan. Ini dosa kita. Besok tidak boleh lagi sarapan di kantor. Mau jauh. Tadi misalnya kalau di sini mungkin mana yang paling jauh Pekanbaru nih? Muara Pajar misalnya, kan? Ya, atau di Harapan Raya, kerjanya di Kampar. Itu sarapannya kapan? Tadi kantor. Gara-gara dia yang bertanya, besok tidak boleh lagi sarapan. Ini pernah terjadi nih di lembaga internasional, bukan lembaga nasional, internasional. Jadi ada seorang sekjennya waktu itu, saya tidak sebutlah namanya biar tidak riba kita. Ya, tidak sebut juga lembaganya apa kita. Jadi ketika dia jadi sekjen, dia militer memang, dia jenderal dia memang. Jadi jenderal-jenderal ini kan orangnya kan Masya Allah, disiplinnya luar biasa. Sedangkan dia yang dipimpin sekarang orang biasa. Harusnya jangan pakai luar biasa. Ini harus bedakan di saat yang disuruh itu prajurit, tentara, mereka memang bisa pakai pakaian sambil berlari. Kalau kita enggak, pakai pakaian sambil berdiri sering juga jatuh. Ya Pak ya? Nah, kalau tentara mau udah terlatih dengan itu, tapi orang biasa mana terlatih. Akhirnya dipakailah dengan sistem tentara tadi. Akhirnya entah ada yang bertanya, mungkin bisa juga melaporkan, ini banyak yang sarapan pagi di kantor. Istilahnya ada di sana ada makanan khusus namanya. Tidak usah lah sebut ya, biar tidak mengerucut nanti tambah-tambah tahu Pak inisial pula nanti. Jadi akhirnya keluar larangan, tidak boleh sarapan di kantor. Harusnya tidak boleh sarapan, misalnya ada waktu istirahat, misalnya jam 9 sampai 9:04 istirahat. Misal, justru jam istirahat yang dulu juga dihapus juga. Coffee breaknya dihapus juga. Jadi sarapan tidak boleh. Kemudian istirahat sebentar jam sekian itu setengah jam kerja juga ditiadakan. Gara-gara ada yang bertanya. Padahal sekjen yang lama membiarkan. Karena tidak ada yang bertanya. Akhirnya yang tak sempat sarapan, ya menderita lah dia. Ya menderita. Soalnya sarapan dulu terlambat. Tidak sarapan, lapar. Akhirnya pasal curi-curi. Tuh curi-curi. Gara curi-curi itu kadang-kadang tertumpah pula. Kalau kita makannya terlalu hati-hati tertumpah. Makanya tidak boleh terlalu hati-hati, tidak bagus. Hati-hati boleh memang, tapi terlalu hati-hati karena ketakutan kan. Tambah kotor jadinya. Alhamdulillah untung tidak lama dia, 2 tahun cuma.
Nah, ketika ketika diganti sekjen yang baru, belum tentu juga entah apa kebijakan yang jelas seluruh pegawai teriak merdeka. Teriak merdeka. Nah, ini contoh kaum muslimin dan muslimat, sesuatu yang belum ada larangannya dan tetap dibiarkan, jangan ditanya-tanya. Jelas ya? Di rumah juga dengan ayah dan ibu juga seperti itu. Asal baik-baik saja. Tidak ada pelanggaran syariat, tidak ada pelanggaran aturan dan perundang-undangan. Lalu dibiarkan, jangan nanya-nanya. Nanti kalau tanya keluar aturan yang memberatkan. Jelas ya? Dalam syariat juga seperti itu. Di saat turun wahyu dulu, Nabi tidak suka sahabat banyak bertanya. Sebab ketakut nanti turun hukum yang memberatkan. La tas'alu an asya'an tubda lakum tasukum. Hai orang-orang beriman, jangan nanya-nanya sesuatu yang bila dijelaskan nanti menyusahkan kalian. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubda lakum. Ketika kalian bertanya, jika kalian bertanya di saat Al-Qur'an turun, akan dijelaskan pada kalian. Afallahu anha. Apa yang itu Allah maafkan. Jadi kalau seandainya Allah biarkan, Rasul biarkan, laksanakan, itu adalah mu'afat atau yang dimaafkan Allah. Ghaira nisyan, bukan karena lupa, tidak. Tapi Allah biarkan. Wallahu ghafurun halim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Sebab orang-orang sebelum kalian dulu banyak bertanya, akhirnya mereka kufur kepadanya. Kufur kepada apa? Karena berat. Karena berat. Dulu ketika Bani Israel disuruh untuk menyembelih sapi. Kan mudah sekali. Sembelih sapi. Seekor sapi. Kan tidak ada payah. Cari sapi. Asyik bertanya. Qalu du'u lana rabbak. Ya, tolong tanya kepada Rabbmu. Yubayyin lana, menjelaskan. Bagaimana sapinya. Akhirnya hampir tidak bisa dilaksanakan. Wa makadu yaf'alu. Hampir mereka tak bisa melaksanakan. Karena banyak tanya. Jelas ya? Jadi jangan banyak tanya. Iya, sebab kalau banyak tanya menyusahkan. Nah, asal sudah paham jangan banyak. Agama juga begitu. Ya, kalau tuan-tuan banyak tanya nanti susah memahaminya. Contoh, Allah bilang Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Allah di atas aras. Paham kan? Paham kan? Lalu banyak bertanya, kalau di atas, nah kan itu ya, bertanya lagi, kalau di atas mesti begini. Kan bertanya tuh, akhirnya enggak paham jadinya. Akhirnya Allah tidak di atas aras. Allah bilang di atas aras atau bilang di atas aras. Apa dalilnya? Karena banyak tanya bikin tidak jelas. Jelas ya? Maka Allah melarang, Nabi melarang kita banyak tanya kalau sesuatunya sudah jelas. Allah turun ke langit pertama di saat tinggal sepertiga malam terakhir. Nah, kaum muslimin, orang-orang beriman, amanna, sami'na wa ta'na, amana rasulu bima unzila ilaihi. Jelas ya? Nah, ketika mulai bertanya, bukankah bumi itu bulat, Ustaz? Ya, gimana? Bumi bulat itu gimana? Masalah khilafiyah. Mazhab saya dulu, sampai selesai doktor, bumi bulat. Sekarang ada mulai agak berubah nampaknya dikit. Iya. Terserah nak bulat, atau nak bundar, atau nak peta, atau nak datar, tapi bahasa Al-Quran, bahasa hadis, datar. Antum meyakin bulat, tidak ada masalah. Tapi jangan gara-gara keyakinan yang tidak berdalil itu, antum menolak yang berdalil. Nanti beralasan. Lalu sepertiga malam di sini, sepertiga malam di sana, beda. Di mana bedanya? Di hukum antum. Hukum makhluk berbeda. Jelas kan? Kalau di hukum antum betul, orang Jepang lebih duluan sepertiga malamnya dari orang Indonesia. Di hukumnya kita. Tahu hukum? Kan ada hukum ilmu kan? Jadi dalam ilmu kita, yang berlaku pada kita, Jepang lebih duluan dari kita. Makanya mereka sujud ke
Matahari. Nah, karena mereka yang pertama melihat, menurut mereka menurut matahari. Awak kan belaka kan? Untuk apalah sujud katanya. Untung kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ikhwan? Jadi hukum kita betul. Tapi apakah antum nak menyamakan hukum Allah dengan hukum kita? Pasti kiasnya ke kita. Bahwasanya sepertiga malam Jepang dengan Indonesia, dengan Amerika berbeda. Bagaimana caranya itu? Karena itu memikirkan berdasarkan hukum manusia, hukum makhluk. Tapi di hukum Allah kan berbeda. Dia yang bilang, Rasulnya yang bilang. Dalam hadis yang di atas puncak maratibus sahih, muttafaqun alaih. Al-Bukhari dan Muslim. Nah, gimana? Karena banyak tanya, akhirnya sulit mengimaninya. Sulit mengimaninya. Padahal sederhana saja. Oke, yang mengatakan bumi bundar. Nah, bumi bundar kan? Untuk lihat tuh, yang di atas Rusia kan, di bawah sana Australia. Telepon aja Australia sekarang. Gitu aja kok repot. Tanya ke mereka. Tanya ke mereka. Ya kalau antum tidak percaya bahwa mereka Allah tidak di atas gara-gara bumi bundar, atasnya mana? Atas Indonesia atau asal Amerika? Tanya sekarang seluruh dunia, tanya nanti. Tanya apa pertanyaan sederhananya? Langit di mana sayang? Mana tahu perempuan pula kan? Langit di mana? Saya nak tunggu jawabannya sekarang. Jawabannya pasti atas. Ada yang pandai bahasa Argentina? Hah? Iya kita telepon Messi. Kita telepon Messi sekarang. Ya, tanya dia, kan dia kan bagian Amerika Latin tuh kan, bagian bawah tuh kan. Tanya langitnya di mana? Pasti di atas. Tanya Australia, ada yang pandai bahasa Inggris? Enggak, kalau saya malu saya bahasa Inggris, walaupun guru bahasa Inggris malu saya bahasa Inggris saya lah. Pasalnya ketika diuji dengan orang luar negeri saya lebih hebat dari mereka. Buktinya ketika saya bercakap dia ulang, minta diulangi. Iya, kalau dia bercakap langsung saya ngangguk gitu. Tapi pas saya yang bercakap minta diulangi, kadang sampai 3 kali. Nah, akhirnya saya jadi tidak pede juga bahasa Inggris jadinya gara-gara itu. Dulu pede sekali, karena memang dulu waktu di pondok awak pula yang paling jago, sehingga di daulat jadi guru bahasa Inggris. Rupanya bertemu orang Inggris asli, ya itulah awak lebih hebat dari mereka. Akhirnya saya tambah yakin bahwa yang dikatakan guru-guru kami dulu tidak mesti orang Arab lebih hebat bahasa Arab dari orang Arab. Ini kaidah batil. Ya, kaidah batil. Pastilah orang Arab lebih hebat bahasa Arab dari orang Ajam. Lalu jangan bikin contoh-contohnya. Ilmu nahu Sibawahi. Ana bilang Sibawahi itu sejak dia dalam tulang sulbi ayahnya sudah bahasa Arab dia. Paham tuh? Sudah. Jadi Arab itu ada Arabul lisan, ada Arabu al-irq. Ya, ada Arab darahnya, ada Arab lisannya. Tidak bisa disamakan dengan orang yang lada tamat lah pasih bahasa Minang, sudah itu bawa belajar bahasa Arab. Sehingga bahasa Arabnya tapi gaya Minang. Atau Jawa misalnya, bahasa apalagi Ocu kan. Nah, pakai do pula tuh. La donya katanya. Tidak donya itu artinya tuh. Nah, mungkin. Jadi bahasa Inggris. Jadi tanyalah sekarang, ya bagi yang mengatakan bumi bundar, silakan tanya di waktu yang sama saat ini. Di mana lah langit? Jawabannya pasti di atas. Terus apa payahnya meyakini itu? Sekarang aja kita yakin ijma' dunia bahwa langit di atas. Tidak usah lebih bicara tentang bumi bundar, bumi datar. Tidak usah bicara itu dulu. Sekarang apakah bumi datar atau bumi bundar? Yang penting seluruh dunia sepakat sekarang bahwa langit di atas. Dan Allah di atas langit. Berarti Allah di atas. Sesuai dengan apa yang dia firmankan. Sesuai yang Nabi SAW ajarkan. Sesuai ijma'nya para sahabat. Sesuainya para a'immah muttaba'in. Dan sesuai dengan fitrah kita. Bahkan telunjuk yang mengingkari selalu nunjuk ke atas. Lisan yang mengingkari selalu mengatakan Allah di atas. Makanya kalau ada yang klaim misalnya sebagian besar umat Islam tidak mengakui Allah di atas, keliru. Ini klaim tidak ada buktinya. Ayo kita bikin angket.
2 miliar umat Islam buat angket. Ya tapi jangan dibisikin, Pak. Kalau pilih Allah tidak di atas, dapat 200.000. Jangan. Kalau pakai gitu tidak sah jadinya nanti. Batal suaranya. Kan kita umumnya kayak gitu kan. Milih ketua RW aja begitu sekarang. Apalagi keyakinan kan. Bapak, nanti tidak ada 2 jawaban, Pak. Allah di atas, Allah di mana-mana, Allah tak bertempat. Pilih yang tidak bertempat ya, Pak. Soalnya kalau pilih di atas nanti Wahabi, Bapak. Takut loh orang. Dibilang Wahabi. Iya. Tapi kalau bikin begini bunyinya, angket 1, Allah di mana-mana. Dalilnya Allah tidak bertempat. Allah di atas, dalilnya firman Allah begini, kata Rasulullah. Pasti orang milih yang mana? Perkataan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin alhamdulillah sebagian besar umat Islam masih di atas fitrah. Makanya dimanapun bahasa apapun yang saya ketahui ya, kalau kita Indonesia dah sepakat semuanya itu. Kalau ada yang dapat musibah, kusuk punggungnya, sabar sayangnya, ini sudah ketentuan yang di atas. Tidak ada saya dengar sekalipun, bahkan nenek-nenek yang ngaji di surau-surau itu bilang, dia bilang, sabar nak ya, ini sudah ketentuan yang di mana-mana, nggak ada. Padahal ketika ngaji tauhidnya di surau itu, ya, kalau yang mengatakan Allah di atas itu mujassimah katanya kan. Itu yang ditalkinkan, itu didogma, didoktrinkan di surau-surau, di sekolah-sekolah dulu. Itu, dan saya menerima itu, lama. Nah, nengok nilai saya. Nah. Itu yang ditalkinkan. Tapi pas sehari-hari selalu bilang yang di atas. Sudah ketentuan yang di atas. Ya mintalah kepada yang maha di atas. Ya. Saya kalau bicara tentang Allah katanya nunjuknya juga ke atas. Ia bicara tentang masalah Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa. Ini kan berkaitan dengan Allah katanya. Iya, berkaitan dengan Allah. Nunjuknya ke atas. Tidak boleh kita nunjuk katanya. Nya nunjuk tadi. Gigit aja sampai lokem itu. Lisannya di atas. Tangannya nunjuk ke atas, hatinya ke atas. Makanya kaum muslimin banyak bertanya itu karena banyak keraguan, bukan karena banyak keyakinan. Masih ingat cerita nenek-nenek di Nisabur atau di Baghdad itu, ketika imam sekelas Al-Fakhrur Razi rahimahullah. Kenal? Tidak kenal ya. Imam Ar-Razi, penulis kitab tafsir besar itu. Ya, seorang tokoh waktu itu, tokoh alil kalam, datang diiringi oleh tidak kurang dari 300 murid-muridnya. Masya Allah. Kan tentu besar itu, orang diiringi oleh sejumlah sebesar itu. Awak 30 orang, ya ada bangga. Masya Allah, penuh masjid, pecah masjid Zaid bin Sabit. Berapa yang hadir? 30 orang. Udah hebat juga, enggak, ini 300 orang yang ngikutinya. Apalagi dengan, jadi ada nenek-nenek nanya, ini siapa yang kalian sambut begini nih, meriah sekali. Lalu dia bilang, ada yang bilang, Syekh, nenek nggak tahu, ini imam besar, bisa menetapkan wujud Allah dengan 1000 dalil. Nenek ini masih di atas fitrah, dia bilang, kalau bukan karena di hatinya ada 1000 keraguan, tak perlu 1000 dalil. Ini fitrah masih bersih. Makanya ketika ada yang bertanya kepada seseorang, kepada seorang besar, kalau tidak salah, Az-Zamakhsyari atau Fakhrur Razi juga. Ya imam, orang ini dari Hamazan. Ya, ada Hamazani, ada Hamdani. Ini kadang sering tegak campur oleh orang. Hamdani itu suku dari Hamdan, aslinya kembali ke Yaman. Ada Hamadan, itu nama tempat. Sekarang letaknya di daerah Iran sekarang. Jadi Hamazani, ada Hamdani. Yang ini adalah Al-Hamazani. Dulu adalah negeri sunnah di situ. Sampai akhir abad ke-5, tidak ada campur dengan ilmu-ilmu selain sunnah di sana. Masyaallah kiram. Dia tanya, ya imam,
Kan tadi dia jelaskan Allah tidak mungkin di atas. Begini-begini kalau di atas seandainya termasuk mungkin juga bumi bundar disebutkan kan alasannya. Waktu itu tidak ada handphone itu masalahnya, payah juga dibuktikan. Sekarang kan ada handphone, antum mesti percaya juga. Ya Allah tidak di atas. Tanya aja lah langit tidak di atas. Ma'asyiral kiram dan rahmati Allah. Sebab kalau dalam teori nanti bulatnya berarti langit juga bulat. Berarti yang di bawah sedang Tidak, yang di bawah. Langitnya di mana sekarang? Di bawah malah, mana saya di atas. Ambil bola. Ya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Dia bilang, "Ya Imam, apa yang membuat kalau Allah kan tidak di atas? Tetapi ketika kita berdoa, hati kita selalu naiknya ke atas." Nah, ahli yang benar-benar ahli waktu itu bilang, "Hayyaranil hamadani, hayyaranil hamadani." Saya bingung dengan pertanyaan orang Hamadan ini, tidak bisa dia jawab. Nah, tapi sekarang sudah dapat jawabannya oleh sebagian, karena kiblat doa itu adalah langit. Apa dalil? Kira. Nabi SAW bila berdoa, yastaqbilul qiblah, menghadap ke kiblat. Apa maksudnya? Hadap ke langit atau hadap ke Ka'bah? Nabi bila berdoa menghadap ke kiblat, maksudnya nengadah atau menghadap ke Ka'bah? Kau pada bingung? Maksud menghadap kiblat di situ ke mana? Ke Ka'bah. Tidak ada kiblat, baik kiblat doa, kiblat salat yang dikenal di masa Nabi dan para sahabat dan tabi'in dan seterusnya kecuali kiblat ke Ka'bah. Tidak ada kiblat doa itu ke langit. Jelas? Sehingga dibedakan antara kiblat salat dengan kiblat doa. Kalau sempat orang bilang sekarang ke Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang semoga Allah rahmati, Pak, doa itu bagus menghadap kiblat. Kira-kira Bapak apa yang lakukan? Saya ulang lagi. Tidak jelas pertanyaannya. Kalau tidak jelas pertanyaan, bilang tidak jelas. Biar saya jelaskan. Saya ulang lagi. Misalnya, abang berdoa. Tidak tahu kiblat arah mana. Tiba-tiba berdoa arah ke sana. Datang Ustadz Edi ini. Dia bilang, tidak mau dibilang Ustadz, Bob. Nah, Bang katanya. Dia masih muda. Bang, bagusnya doa itu menghadap kiblat. Kira-kira abang lakukan apa? Oh iya gini. Tidak kemana? Mana arah kiblat? Ya. Kan seperti itu. Ada yang sekarang yang bilang, kalau ada yang bilang ada kiblat nengadah dia. Ada enggak tunjuk tangan? Kok pada takut semua nunjuk tangan? Enggak ada. Ya sudah mafhum bahwa kiblat berdoa itu ke arah Ka'bah, enggak ada kiblat baru. Walaupun ada, kemarin minal mutaakhirin ada yang mencoba menjawab itu. Karena dulu imamnya enggak bisa menjawab, dicoba-coba menjawab. Tapi ilmu kira-kira. Kalau masih kira-kira, enggak juga jadi dalil macam tadi. Macam tadi juga kira-kira. Ya karena dia bilang sami'atu, kira-kira benar. Enggak bisa begitu menghukum hadis. Jelas? Ya pakai kira-kira enggak masuk. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, harus ada rasa bukti. Taib. Nampaknya tonton sudah mulai lemes. Ini belum selesai. Masih ada enggak banyak, 4 lembar lagi. Besok aja. Besok aja Pak. Berarti poin kita hari ini dari kitab Al-Um ini, jangan banyak bertanya. Karena banyak bertanya itu menyesatkan dan menyulitkan. Menyusahkan atau menyulitkan? Sama, ayolah. Ya, menyusahkan, menyulitkan. Karena Allah tak suka, Nabi juga tak suka. Allah katakan, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Nabi juga kana yaqra'ul masail. Nabi tidak suka banyak-banyak tanya. Karena banyak tanya itu meragukan, menyusahkan, menyulitkan. Jelas? Alhamdulillah. Kalau jelas itu modal besar itu.
Karena sebagian besar daripada kesulitan beragama itu akibat banyak bertanya yang tak perlu ditanyakan. Ya, kalau saya buat contoh lagi nanti, ini contohnya contoh nyata ini. Tambah lagi nanti waktu. Besok aja lah ya. Kan contoh tadi udah cukup tuh kan. Gara-gara ditanyakan jadi sulit. Dan ketika antum menanyakan itu karena antum membayangkan tadi Allah serupa dengan makhluk. Akhirnya jadi mujassimah kita, jadi musyabbihah kita. Ya, kalau bumi itu apa namanya Allah turunkan pertama kan tadi kan sepertiga malam. Mana yang maksud? Antum menghukum Allah dengan hukum kita. Bukan dengan hukumnya sendiri. Allah kan tidak sama dengan makhluk kan? Nah kan jangan serupakan. Jangan saya serupakan. Antum otomatis sudah menyerupakan dengan itu. Karena tidak ada bayangannya. Menolak itu karena terbayang makhluk tadi lah. Terbayang Jepang. Jepang makhluk apa tidak? Ya, terbayang sepertiga malam di Jepang. Dalam hukum orang Jepang dan hukum Indonesia. Tentu beda. Tapi di hukum Allah bisa sama. Bahwa sepertiga di Jepang dengan sepertiga di Indonesia dengan sepertiga di Amerika bisa Allah kumpulkan dalam satu. Dalam ilmu dia. Dalam apa dia. Jelas tuh? Karena Allah kan tak pakai ruang waktu dia. Allah kan tak dihukum dengan ruang waktu. Allah tak dihukum dengan tempat. Karena itu juga kan sama keyakinan kita. Allah tak tak dihukum oleh tempat, tak dihukum dengan waktu. Sekarang antum nak menghukumnya dengan waktu. Nampak tak? Jadi memang bolak-balik. Al-kalam itu bolak-balik. Dari satu sisi dia bilang Allah tak bisa dihukum dengan waktu dan tempat. Betul. Kita setuju tuh. Makanya jangan Allah dihukum dengan waktu kita. Tapi Allah bilang turun sepertiga. Artinya sepertiga kita ini dihukum oleh Allah sendiri, bukan kita yang menghukumnya dengan waktu kita. Kalau dihukum dengan waktu kita tolak. Tapi kalau dihukum dengan Allah ala kulli syai'in qadir, kita wajib terima. Karena beritanya sahih, valid, dan tidak ghairu qabil ditakwil. Tidak perlu ditakwilkan. Ini mendakwilkan dengan rahmatnya turun sepertiga. Memang sekarang tidak turun rahmat Allah? Apa istimewanya? Kalau ditakdirkan atau ditakwilkan dengan rahmat, apa istimewanya sepertiga malam itu? Bukankah rahmat Allah turun selamanya? Tidak terasa sama antum rahmat turunnya. Di majlis-majlisnya kan turun rahmatnya. Naam. Turun rahmat. Di apa hari Jumat ini turun rahmat. Apa istimewanya sepertiga malam? Kalau bukan karena turunnya Allah tabaraka wa taala. Berarti kosong tempat, antum pakai tempat lagi. Awak kan tidak pernah mengatakan tempat, tapi katanya tidak percaya dengan tempat. Tapi memang beginilah masalahnya. Ya, makanya sesuatu yang law kana min indi ghairillah lawajadu walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Satu sisi dia bilang Allah tidak berwaktu, tidak bertempat. Tapi ketika datang masalah waktu dihukum Allah dengan waktu dan tempat. Jelas ya? Dia bilang Allah tidak bertempat. Nah ketika Allah disebut di atas, dia ukur dengan tempat kita. Bumi bundar. Akhirnya Allah bertempat. Padahal sudah di luar ruang waktu dan tempat. Nah kalau oleh sebab itu jangan banyak tanya, karena banyak tanya itu meragukan, menyulitkan, menyusahkan. Makanya Nabi bilang itu sesuatu jarimah, pidana, tindakan yang tidak baik terhadap umat. Sehingga umat yang awalnya sudah biasa dengan lisannya, dengan hatinya, dengan telunjuknya, sudah menunjuk ke atas, tiba-tiba gara-gara banyak tanya ini, akhirnya banyak umat yang ragu. Akhirnya terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Iya kan? Terjadi fitnah di antara kaum muslimin yang sebenarnya tak boleh terjadi. Kalau antum cukup dari Al-Quran dan hadis, atharus salaf, selesai semuanya. Cuman memang sudah janji Allah, kita tidak bisa satu lagi sejak Nabi wafat. Nah, cuman yang harus kita pastikan, jangan sibuk mencari siapa yang sesat, tapi sibuklah mencari mana yang selamat. Yang selamat itu adalah sami'na wa ata'na. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusul. Nah, imani apa yang Allah katakan, imani yang apa Rasulullah SAW ajarkan,
menurut apa yang kita terima dari as-salaf as-salih. Insyaallah apa yang dikatakan oleh khalaf dulu, as-salafu aslam, betul. Salaf itu lebih selamat. Cuman yang tidak betulnya adalah wal khalafu ahkam wa alam. Sedang khalaf lebih berilmu dan lebih hikmah, itu tidak benar. Bagaimana yang lebih selamat tidak lebih berilmu? Nanti orang tidak mau nuntut ilmu gara-gara itu. Ya. Yang benar adalah as-salafu aslam wa ahkam wa a'lam. Atau dibalik. As-salafu a'lam wa ahkam wa aslam. Karena berilmu mereka hikmah, karena hikmah mereka selamat. Nah, sekarang nak coba pula orang mengawinkan khalaf dengan salaf. Ya. Ya, dulu dah diakuinya bahwa as-salaf aslam wal khalaf ahkam wa alam. Sekarang itu hilang tren itu sekarang. Sekarang semuanya ikut salaf. Sehingga salaf itu terbagi dua saja, mufawwid, muawwil. Ini mana pula muawwid, muawwil? Itu tanda bahwa tidak berpengalamannya tentang akidah as-salaf. Karena diambil dari saluran-saluran khalaf. Jelas tak? Kan ibarat air bersih tapi masuk paralon yang tidak bersih, keluarnya ya sama. Makanya ambil dari yang aslinya. Jangan ambil melalui paralon-paralon, aliran-aliran yang tidak asli tadi. Ilmu kalam jelas tidak asli kan? Mu'tazilah jelas tidak asli. Ilmu ini filsafat jelas tidak asli. Lalu disaring Al-Quran dengan itu, lahirnya adalah gaya itu. Kan kata orang pepatah kita, bule ayu dek paralon. Dek pembotung. Dulu pembotung namanya. Nah, jadi dibentuklah ayat-ayat dan hadis menurut kaedah-kaedah itu. Padahal kaedah itu bukan dalil. Dia hanya mencoba untuk mengklasifikasikan dalil. Tapi seolah-olah bagi sebagian kaedah lebih tinggi dari dalil. Padahal likulli qa'idatin mustasna. Setiap kaedah itu ada pengecualian. Berarti yang dikecualikan lebih tinggi daripada kaedah. Nah, tambah juga tidak selesai nanti Pak. Kalau saya jelaskan lagi makna ini nanti tidak selesai juga kita. Cukuplah gini dulu ya. InsyaAllah kita sambung pekan depan kalau saya masih di sini. Karena ada kemungkinan juga tidak di sini. Doakanlah tetap di aku masih di sini. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.